أيامه ولياليه في هيئة الخزائن كل يوم وليلة 24 خزانة بعدد ساعاتهما. Pagi nang akhirat nikah, nang akhirat bermuka seteja, pepolong dalam kebadan bunga pagi nang akhirat. Nang akhirat kadintoh Bapak Ibu sekalian, waktu yang kita lalui di dunia, jam seelebetin kalau berpanjenengan di dunia ini, siang malam totalnya ada berapa jam? 24 jam. Allah akan tampakkan nanti di akhirat nanti pada saat itu Allah akan tunjukkan sebuah khazain, celengan. Saya sampean semua punya celengan nanti. Yang mana tabungan ini dihasilkan dari amalan kita selama 24 jam di dunia. Tergantung amalan kita di dunia. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, fa yaras sa'ah allati amila fiha bi ta'atillahi khazanatan mamlu'atan nuran. Nanti itu ada tabungan, satu wadah tabungan yang di dalamnya dipenuhi dengan cahaya. Di dalamnya dipenuhi dengan cahaya. Sebab apa yang kita taruh, yang kita letakkan di dalam itu apa? Amalan-amalan taat kita selama hidup di dunia. Nanti Allah tunjukkan itu penuh dengan cahaya nanti. Wallati amila fiha bi ma'siyatillah. Yang kedua, ada tabungan yang amalan kita di situ adalah amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamlu'atan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Yang tadi penuh cahaya, yang kedua penuh dengan kegelapan. Wallati lam ya'mal fiha bi ta'atin wala ma'siyah yajiduha farighatan la syai'a fiha. Khazanah, tabungan yang ketiga ini kosong, cuma sampai melewati jamnya tok, tapi tidak ada isinya, kosong. Yang mana di dalam tabungan tersebut sampean tidak maksiat kepada Allah, sampean juga tidak taat kepada Allah. Jadi tabungannya kosong, tidak isi kegelapan, tidak isi dengan cahaya. Faya'zumu tahassuruhu, maka akan semakin besar sajen tetih, sajen rajah penyesalan idza nadhara ilal farighah, mun sampean ngetelak celengan kosong. Nah, perbandingannya sekarang gini. Sampean ada punya 3 celengan, 1, 2, 3. Yang satu sampean isi uang 100-an, yang satu sampean isi daun, yang satu kosong. Ya, yang satu kosong. Sampean akan mikir, kalau kiranya sampean sama sampean diisi dengan uang, kira-kira 3 tabungan ini, 3 celengan ini penuh atau tidak? Penuh. Kalau sampean isi dengan uang 3 celengan ini, kira-kira penuh atau tidak? Yang pertama, sampean buka isinya uang, senang gak senang? Anggap kadalah, anggap kada berbesena. Pasti orang akan senang, karena itu menurut sampean akan bermanfaat untuk diri sampean, betul? Betul. Yang kedua, sengaja sama sampean diisi daun yang tidak ada manfaatnya. Lah ini gambarannya sama saja sampean tabungan sampean di dunia sampean isi dengan kemaksiatan. Tidak ada manfaatnya, bakal menjadi mudarat malah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sampean melihat yang seharusnya bisa diisi uang sama sampean, tapi sama sampean diisi daun, kira-kira sampean menyesal tidak? Lebih besar penyesalan sampean ketika kotak atau tabungan yang terakhir sampean tidak isi apa-apa, padahal sampean mampu untuk mengisi uang di dalamnya, tapi sampean tidak ngisi.
Kira-kira sampean menyesal atau tidak? Wa ammal lati yajiduha mamlu'ah zulma falau qudiya alaihi an yamuta 'inda an-nadhar ilaiha min al-asaf wal hasara lamata. Dan adapun tining orang semangkiin khazanah kemaksiatan yang selama di dunia dia kerjakan, dia mendapati tabungan itu sudah Allah tunjukkan kepada sampean. Nalekana kau pun panjenengan ngolah tendek ka eseh daripada tabungan maksiat, cek saking abi Allah pasti akimat teh kula pun panjenengan bekal mate se dukalen apa di akhirat ini. Saking apa? Saking nyesalah, saking kastana abe kak dinto selama nang etunya tak ngamalaki ibadah amalan taat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ghaira anna la maut annahu la mauta fil akhirah. Cuma di akhirat kak dinto sobung mate boleh. Nang etunya melolo mate kak dinto poloku. Makanya kita sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan segala sesuatu. Persiapkan segala hal, segala amalan. Makanya innal mauta ala ma'ash. Ngering-ngering sih jadi enggak tahu. Boleh? Tabung pun. Tentenan mari. Innal mauta ala ma'asha. Artinya apa? Kematian itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita hadir majelis terus, niatnya kita kepingin mendapatkan barokah dari majelis ilmu. Contoh seperti saudara kita yang meninggal minggu lalu, Syamsul Arifin. Tidak perlu diragukan lagi, dia orang baik sudah, jelas sudah. Saya kecelakaan dia dan balai desa kan itu. Teman-temannya saya tanya, gula tanya, kan kancana setuju Apollo ngicompon Mas David, Samsul nih kan mangkat dari compon telepon, tuli Apollo nggak enak, enggak tuli langsung beri, enggak langsung mangkat beri ke majelis, enggak tak ke Joko ke Habib itu, Allah. Dapat ke majelis kan itu, Allah berkata lain, Allah mentakdirkan lain. Niat dan compok datang ke ampi khidmat dari majelis ilmu, niat datang ke majelis ke ampi ngamri barokah. Bi Allah Ta'ala pematih dalam keadaan husnul khatimah. Termuka saja pematih dalam keadaan husnul khatimah. Baca nak kan aktif, oman kaman pada majelis pakun datang, aja ke pakun ngawal. Terakhir mon acara ben saya datang acara masjid kita, acara masjid Nurul Huda, Samsul gak datang. Enci karena itu bagi orang gak dintoh bapak ibu sekalian, mate gak dintoh tergantung kebiasaan. Mon biasa nganduk terus, ya pola pas mate keling tambu terus, pola mereka duduk pas mengih mate. Kan tak nyaman. Orang mati biasa mangkiin sampean orang malah overdosis kening nom-enoman mati dalam keadaan nginum. Naudzubillahi min. Maka dari itu orang menabi ngakungi persiapan sampai dalam riwayat ada buah kisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahul maut, apabila datang itu kematian, wa huwa yatlubul ilm, dan orang tersebut dalam mencari ilmu, liyuhyiya bihil Islam, tujuannya untuk menghidupkan Islam. Nah pada Gusti Kanjeng Nabi, fa bainahu wa bainal anbiya illa darajatan wahidah. Antara orang yang mati dalam nyari ilmu sarang para nabi, para rasul, kadentok cuma kacek setingkat loh. Nabi berada yang lantai atas, nikah berada lantai bawah, kadentok.
Gula penampian kita itu mau mati deh namanya. Gimana kesen kau umek ni kerja cuma baju kalau saya tujuh orang di atas. Pas mati nak bagus, ya doa kita itu saja. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Pada sistem cerita kadin toh para rabu makana ibadah sunnah sangat jarang elakoni sarang manusia kadin toh. Ngai kapate ni kan jarang elakoni sarang manusia. Karena apa mangangi ngana kapate. Koki tero anu seborang di pengatarana. Tapi tahu nih bahwasanya senalpe kebetulan nikah seanya apa? Pate. Bersitung cerita kadin toh. Ini kan cerita masyhur, cerita pun sering dibawa oleh para ulama. Seorang pembunuh matiin orang 90 orang. Banyak nih kan. Tak tahu nih orang matiin citung 2 bayi seumur di kepikiran. Matiin 90 nih kan. Datang ke situng Rohib gak dito menabi bahasa mangken ustad tapi ejeman Bani Israel mon bahasa mangken pendeta karena pendeta di Bani Israel itu mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya mon semakin kan punten tak kelem iman dekat Gusti Allah bahkan menyekutukan Allah lah rohib gak dito para rabu seanyama pendeta kadito datangin sareng orang sematein 90 sanga kadito. Syekh tengguna datang kadito anya tanya ke panjenengan. Terima tobat-tobatan kaula. Napa dosa sampeyan enjaan pendeta ini? Gula matein 90 sanga orang pun. Langsung ngamuk pendeta ini kabu. Ngamuk Pak. Doa membuat aku betul, tapi saya pakai 90 orang. Bukan tak kira itu emang tu betul. Paten dia kena 100. Paten dia kena 100 saya mati wasan. Lengkap 100 sudah yang meninggal. Pada akhirnya orang tadi ini keluar dari rumah si pendeta, mau cari guru lagi, mau cari guru untuk mengajarkan dia ini bisa diterima atau tidak tobatnya. Di dalam perjalanan Allah takdirkan orang ini mati, belum tobat dulu ya. Tapi kun aniat kok dalam hati nak itu, baru ada niatan keinginan bertobat kepada Allah, nyampe di jalan meninggal. Ketika orang ini meninggal, malaikat azab dan malaikat rahmat berebut untuk mengambil jenazahnya, untuk menjemput rohnya. Yang katanya malaikat azab ini punya bagian saya. Dia sudah membunuh 99 orang. Gara-gara rohib kikir, pendeta kikir kena 100 kilo. Wes lah, tak kira masuk surga dia. Bibi saya. Anjaan malaikat rahmat, tidak bisa. Ini orang punya saya. Dia orang mau taubat, dia mau cari guru, dia mau cari petunjuk untuk diterima tobatnya oleh Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kedua malaikat tersebut. Wahai malaikatku, jawabnya Gusti Allah, wahai malaikatku, ketahuilah bahwasanya orang yang meninggal yang ada di hadapan kalian itu adalah hak mutlak milik malaikat rahmat. Tak terjat malaikat adab. Mak bisa Gusti, ini kan pun maten sangang orang kena 100 kilo. Mak bisa masuk surga gak dinto. Dia Gusti Allah orang riah mati dalam keberadaan aniat atau berdekasengkong. Kita ada pak kata tujuan gak dinto. Belum sampai ke tujuan. Dalam riwayat para ulama menyatakan bahwasanya tempat tujuan yang akan didatangi oleh orang tadi itu masih jauh. Cuman oleh Allah Subhanahu wa taala sempit, semak, pandek jaraan ben Gusti Allah. Ya monggo asal 10 kilo, teti sekilo ben Gusti Allah. Jadi apa? Lebih semak ke tempat nyari ilmu ketempeng dari romana. Copek ben Gusti Allah bumi kan. Sehingga
orang sejelas-jelas belum bertaubat secara mutlak, tapi dia punya niatan bertaubat dan punya niatan mencari ilmunya Allah, la ampun di Allah etan tuaki kenangah dalam surga Allah. Berpulai yakin sampian secinta ke majelis ilmu, tak kira perkali sia-sia aki mengenjeng Nabi Muhammad kor petolos dari dalam atina sampian, petolos dari dalam atina sampian, cek sampai majelis kak dinto tetiaki tempat penghasilan, cek sampai tetiaki majelis kak dinto tempat daripada pekerjaan bisnis sampean. Majelis adalah murni milik Allah dan Rasulnya. Kita sebagai hamba pelaksana untuk mensiarkan agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi perihal persiapan kaulah berpanjenengan gak dintoh Bapak Ibu sekalian. Nika ungku-ungku kotuh punya persiapan. Beli pas saya kocak siap pas laku mangkat ke pasar beli labun. Ya Habib Soroyap siap ini sini ke maksudnya. Yang dimaksud persiapkan diri sampean. Guna Allah dalam Al-Quran apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Takoah sampean kepi deka abun sampean. Kau tu pikir abun sampean cek sampai abun kak dinto teti orang se lespah. Orang semelas pagi ia juna Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diharapan boleh abang mentak cinta ke kanjeng Nabi ngaku ya nah papasan. Bahkan dalam situng riwayat kak dintoh buaki peserna orang seistiqomah maos Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad searih sebukali. Bisa kan kita? Oh, nanti lecak. Monsoro autang sehari 1000. Boleh? 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1000 kali. Berat pun 1000. Ya cek setuju. Cek pun setuju sambian. Caranya ada nama. Setiap lasare sholat maus 200. Kan sholatnya 5 bekto. Ya mau sholatnya 2 bekto berarti 500. Pola ming sholatnya ning subuh ben maghrib meloloh. Pola ming pada maghrib ben isya meloloh. Kikala 500-an. Dan macam orang tak kelama bojang masa paksaan nih. Kalau nama repahnya taruh norok bagi jarok cendokan bagi. Dalam sehari itu pagi subuh 200, habis zuhur 200, habis asar 200, habis maghrib 200, habis isya 200, 1000 buat. Barang pasara orang yang seistiqomah mau 1000 salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak bekal mati kecuali kanjeng Nabi hadir esati jasa sampian kalau nonton sampian mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nikah makanya kadang mangkiin orang sebung umur gak dinto ketelak pengesepuna datang pengesepuna hadir kok ngetelak pak datang benenang mepeh. Tapi ini kalau orang sesagatul maut kok ngetelak tangkuru datang. Bener yang datang ke asa cuman gara-gara napa moncan orang lagernya nah mengamanda eman lama biar lah. Apa sebenarnya saya ngomong coba kecil mati saya bertabut deh kau bilang. Bah bener yang tidak ramah kan dinta baradaku. Kini kasih nolong jenazah kini kan, saya nolong mayit kini kan. Berarti Allah izinkan arwah mereka untuk datang kepada anak cucunya. Arwah mereka Allah izinkan untuk hadir membimbing dekat anak berkeluarga. Kangkui ngucapaki kalimat syahadat, kalimat sesangat iar sarang orang mukmin. Bentan jenah orang mun mateh dalam keadaan apa tak iman gak ditos itu dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min idza mata ya'rikul jabin.
orang beriman gak ditomon mati deuna abeloan. Kadang kemudian mon orang se sekut mandiin mayit otabah orang se sekut napa merantah deka mayit gak ditom biar bakul sekut mangkiin. Kadang mangkiin mayit gak ditom amalnya tak senapa banyak, ibadahnya tak pada jakan, tapi doina abeloan. Ini kata jenazah sebut kanjeng Nabi orang mati nyambi iman. Doina abeloan kan beda kadang saya betul kebus becah gini kan. Kikasa orang mati nyambi iman je tangis sih gini kan. Kau tuh pebunga sampean, keluarga sampean mati dalam kepada nyambi iman gak itu. Apa gambaran daripada keringat yang keluar daripada mayit tersebut? Buaki dalam kitab Ibanatul Ahkam bahwasanya perumpamaan orang yang kerja ambian alakoh nyari nafakoh seapeluan gak mana tak kira kan kau sambian apeluan doi apeluan tengah apeluan bagian-bagian yang sampean berkeringat ketika bekerja begitu juga akan berkeringat mayit yang meninggal dalam keadaan membawa iman. Kenapa? Karena dia sekarang berat ketika di dunia taat kepada Allah, ibadah, sholat, sodako, puasa, sama saja padana orang yang makin puak dunia kalau pun lesuh apeluan tinggal mati karimekol amal solena, tinggal mengangkut amal baiknya sehingga dia berkeringat jenazahnya. Kayak kadang bodoh orang semate terkenal pun nikah orang banyak masanya, banyak pengikutnya. Saya bukan mau membicarakan keburukan orang lain, cuman ini sebagai ibrah, sebagai gambaran. Itu pun tidak menjamin. Kulo kenapa kali mungkin orang-orang saya termasuk yang dipandang mulia buat pas mati kan itu soborna kering pas auba kering muak kan itu. Padahal masa Udin punya aring acabis lagi ya. Nengki. Maka dari itu ayyuhal hadirin wal hadirat, banyak amalan soleh kak itu. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Firman Gusti Allah di dalam Al-Qur'an. Pasarana orang saya ngamalaki amalan-amalan soleh abadi ka beuteuh sampean tibi bening ngontong aki ka orang sampean. Orang saya ngamalaki amalan-amalan bagus abadi ka abadi tibi saya ngamalaki amalan coba bekal etangkung abadi tibi baki iya juna Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo semangat dengan adanya majelis-majelis seperti malam hari ini. Jangan cuma sampean mengajak diri sampean, tetangga, teman, tapi anak-anak sampean ayo ajak dekatkan dengan orang-orang yang ada di majelis-majelis ilmu. Bodeka mbak pengajian ajak poterna. Cek ribet ngajak kanjana. Bodoh orang si mangkat antar ke majelis suatu bareng kanjana, kadang kanjana tak mangkat. Dia bodoh bareng tak mangkat. Jangan, keluarga sampean dahulukan. Karena keluarga sampean ini yang akan menjadi taruhan sampean nanti di hadapan Allah. Dibawa kemana hidupnya sama sampean? Diapakan selama hidupnya oleh sampean? Ayo kompak lagi ke depannya, semakin istiqomah lagi. Karena setiap amalan yang kita kerjakan itu akan manfaat untuk kita, diri kita pribadi khususnya, dan keluarga. Manfaatnya itu sampai di dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang mencintai ilmu, mencintai guru, barang siapa yang mencintai ilmu, mencintai guru, kemudian dia berinfak, kemudian dia menyenangkan gurunya, karena banyak makin guru-guru langkeren tak iya pun. Nih sama kayak langkeren ini, tahu ke jadi kiai makun di binder. Tak ke jadi makai sama sekali makun tidak. Salah ada iya kekerasan pada hari tetangga. Mau bener santri nah, cok uji pengis ke santri. Jahat loh.
Ada kemarin anak orang ini tahu beli kopi. Jotang anak uyu sudah bertemu orang uyu. Berarti saya nggak gini kebiasaan lagi. Nah ampun, guru yang mengajarkan ilmu kepada antum, kepada panjenengan semua itu, mereka itu tidak tanggung jawab cuma di dunia Bapak Ibu. Sampai di hadapan Allah mereka akan bertanggung jawab. Maka dari itu, hormati ilmu, hormati guru. Kalau anak sampean tidak bisa menjadi ulama, debuna negah, debuna ulama kan itu, anak sampean tidak mendapatkan keberkahan dari guru tadi, maka kompoya sampean tak kira jauh jadi ulama insyaallah. Jadi orang soleh insyaallah. Kak itu pun jadi kodrat menjadi silsilah di dalam kehidupan manusia ketika mengagungkan seorang guru. Tengok kula pesenah. Entam kula tak terus menjakin benih kula. Guru langkeren gini kula. Guru langkeren. Guru langkeren kula sobong umur kepi pun. Guru langkeren kula yang pertama Ustaz Buaiti, almarhum mertuanya Ustaz Yasir. Kemudian Ustaz Yasir tadi toh. Sobong umur saja pun. Jadi abah khidmat dia kasih badan. Serah. Kan kadang beda. Ya kok aku kapaan mon kanan macam-macam kan kok ya. Mengkau lora aja dah mayu. Ampun, apapun yang berkaitan dengan gurunya, apalagi dari silsilah nasab, darah dagingnya, sampai aja baca kelar kecok di guru ini. Angki, maka dari itu, ayo kita tambah amalan-amalan ibadah kita yang sebelumnya mungkin sholatnya masih belum istiqomah, dipaksa. Kenjaran kaki masuk surga nikah, kenjaran sholat nikah aja. Kenapa? Kenjaran surga. Makanya benar. Jabun ke muslim, masih nambang norok gerak jalan, hadir kulkas berkipas itu. Surga berat. Maka antar ke masjid bro. Ada masjid ke samping. Masjid ke samping berat sentra ke masjid. Kadang tak cocok dan tak ambil. Tuh saya buat orang ke masjid tahu dia dah apa kan? Tak amira tak anu je. Sebenarnya ibarat masjid terjebu aki. Dari terjebu tenggulan mirang dimin dari Habib Taufik Asegaf. Masjid orang-orang bagus, orang soleh, pondok atau madrasah nikah pada na tower. Walaupun saya nang setin tak melo sinyal. Sejauh main lo kopi. Kan saya datang masjid jauh kopi kan gitu. Saya kelipet, memang gampang kan itu kan. Saya kelipet kan jauh saya datang. Enggak tahu orangnya. Coba biar yang ibu benar tahu orang biar ngambil kartu apa? Telkomsel misalkan. Tahu ibu benar tahu Telkomsel. Tak ada sinyal. Nggak gini kebun ibarat apa sih? Tak ada sinyal masjid, pondok, madrasah, musola, nggak gini kebun. Makanya ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang penuh fitnah, penuh dengan tipu daya daripada syaitan yang akan merugikan dan menyesatkan kita. Fal 'amil bi ta'atillah yakunu fiha farhan muqtabitan 'ala dawam. Maka tining orang setaat dekat Gusti Allah, pagi ia juga Gusti Allah kadin to bekal bunga tak laje. Bunga tak laje, terus menerus ke bunga kadin to. Nika kita masuk ke surga. Masuk ke surga boleh. Wah. Abang kiban bidadari. Tapi di antara bidadari kadin to, Pak. Dari 40 bidadari yang disediakan ada riwayat 40, berriwayat 70. Kang pireng situ ka impian, pakan lari waktu. Ya, tak usah kuda jantan mun gini kah, suara gini kah. Tak usah kuku bima. Mun perlu pun berkai tak baju. Oh, bung, suara kiri tak penting ya gini kan. Tapi dari sepak polo bidadari ka dinto lebih ratin binin sambian. Engki lebih ratin binin sambian atau orang troperot nang itunya. Kalau pero tahu bu gini kebon. Cero poro manggaman. Pagi nang isar ke gini ke sebalik ratin. Dari antara sepak polo ka dinto.
Saking indahnya nikah kenikmatan yang Allah berikan di padang mahsyar, belum sampai ke surga kan itu sudah merasakan kebahagiaan yang mengikat dalam hati kalau panjenengan, yang sifatnya terus menerus kebahagiaan ini. Pada akhirnya kalau sudah di dalam surga itu buaki annal hawra idza basaqat fi sab'ati biharin bidadari nikah sebeda surga nikah situng bidadari mon acopa ke tasik petong tasik icobain la'adzabat tilkal bihar min adubatihi bekal taber tasik sepetok gini kah kening coba bidadari kor bidadari enggak jadi ngerti sampean mencoba dulu belum jangan cinta sih salah ceng ki amis bau neka bila dari mon acopa dek kata se beto neka bisa taber ke pitase saking dek mana min azubati saking manis bibir bila dari kayak itu bila sampean lebihan boleh deki yang jadi kau dicobain semakin lagi nih budaya besar jadi pas mulai nyoba mas cobain cang yazidu farhuhu wa iktibatuhu ala mamaril ayyam dengan berjalannya waktu berjalannya hari demi hari nang padang mahsyar gak dintok tambah bunga bukan tambah sesak bunga ini gak tambah sadon seneng karena apa abe pon padang celengan taat se Allah Ta'ala catat sedangkan celengan maksiat kosong celengan bektoh selekeng sekebeng ngortang-ngoran di sampian juga dan tak berlaku cuman seibitong urusan taat bungana semakin hari semakin bertambah wal amil bi maksiatillah tarihun maghmumun la yazalu yazdadu tarhuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayatin ban orang se ala ko maksiat dekat Gusti Allah bakal merasakan kesedihan se tak terputus dengan bertambahnya hari, bertambahnya waktu, berjalannya masa di padang mahsyar, bertambah penyesalan, bertambah kesedihan sebenarnya dalam hati karena kemaksiatan se abot lakoni dengan itunya. Fakhtar li nafsika, maka pilih sampean makin setiap orang sing ngamalaki taat napa setiap orang sing ngamalaki maksiat madum tafidaril ikhtiar selama sampai di badan itunya dunia adalah darul ikhtiar tempat kita ikhtiar kepada Allah memilih mana tempat yang akan kita jalani waktu kesempatan kehidupan yang akan kita lalui itulah tempat kita di dunia wa yarfa'uha dan dari tempat itulah akan diangkat amalan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala fa innaka law qad mutta kharajal amru anil ikhtiyarika maka seongkunah nalekana sampean jikalau kematian itu datang kepada sampean akan keluar dari dunia membawa pilihan sampean selama hidup milih yang mana yang baik atau yang buruk saya pilih si baik, saya lakoni si buruk. Dan insyaallah kalaban barokah majelis lah itu orang-orang paling istiqomah ya Rabb. Karena mona napa ngabosaki perkembangan di media sosial kali itu ya Allah. Cek kula tadi salah napa kula tadi kelakuan lah nyala ke ore kadang Facebook tandai gambar-gambar sedak genah gini kula tahu nih muka din kula di kapan abid kening blokir orang lebih 3 bulan tak bisa yang kuisinan tinggi yang kuisinan ting kula lebih 100 orang gambar tak genah kepi gini kan besenya anan sampian buka Facebook gini kan gawe koleksi macam-macam bah ya nang seneng Nidawaki dalam situng riwayat hadis man mala'a ainaihi minal haram
Pasarna orang semusaen makre patah kelaban penengal yang kui kangkui pereng si haram mala Allahu yaumal qiyamah binari jahannam paki padang mahsyar ambian bakal ngolaten orang semakre patah odi budak apa ya bani Dragon Ball ini kan. Ketika orang si ahli maksiat matanya yang selalu dibuat untuk menonton film-film yang dilarang oleh syariat. Jadi penjelasan seperti ini Habib Salim guru beten kaulah Habib Salim Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bihi amin. Beliau selalu mengingatkan masalah kadito. Wajib betul. Haba kadang lah tak lanyala tak antara mandek manyak scroll TikTok lah berisi keluar. Muka Facebook berisi keluar. Kalau kita orang yang dewasa masih bisa punya pemikiran lah anak-anak sambian terkontaminasi. Timbulnya hawa nafsu kadintoh para rabu itu timbulnya dari hal-hal yang sederhana. Padahal apa yang sahabat dalam sekam marda sekoni marda rokok sahabat dalam sekam di sambian. Pekara sambian rekera mon marda rokok ni bisa ngobrol Roma. Bisa ngobrol tak kira? Tak bisa marda rokok itu tak mati. Kan sedekah. Sahabat dalam sekam ego dengan sambian tak boleh paten bakal koper napa pun. Sama seperti hawa nafsu yang dimulai dari kecil. Hawa nafsu dimulai dari yang sederhana. Napa boleh saya bahas bareng Big Novel bila malam mangsa. Sebanyak makin nikah banyak orang menyatakan oh iya itu santri saya tidak apa-apa salaman sama saya tak ngerti leng-aleng tanang saya sebut aja habis ke kiai tak ngerti surban kiai lah jak balikin boleh beda kena saya nggak mau aja habis dari kiai sebenarnya muhrim sampean senajan guru hukum haram tak ngangkui leng aleng tak ngangkui sarung tangan tak ngangkui surban neka hukum haram. Pendapat kak dinto bapak ibu badan kaulah mada faah beda kurang lebih 12 fatwa Imam Syafi'i yang oleh beliau dirubah dari fatwa yang awal dirubah menjadi fatwa yang baru. Ketika beliau masih di Khurasan, beliau diantaranya memfatwakan boleh berjabat tangan, bersalaman, bersentuhan dengan perempuan yang sudah ajuzah. Sesepo seampun Aisyah peke heta. Sepon peke heta. Tak hepole lapon sepolah omong awo bon. Kata ada saya ngerti kau omong agak bentan tak ada saya ngerti bon. Itu tidak apa-apa sampai bersentuhan Pak. Tidak apa-apa di fatwa yang pertama. Setelah Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, beliau menjadi ulama yang terkemuka pada zamannya. Beliau memfatwahkan kembali karena apa? Ngolaten nak kana lanceng burleburan benbu-embu. Nah ini abeli boleh cuma nangkin pun. Abeli boleh itu. Cuma nangkin ini kawinnya. Menjan apa? Dalam kitab hadits itu buaki bahwasanya Imam Syafi'i ketika melihat lanceng gelak berleburan sarang orang sepo dengan tumbuhnya hawa nafsu, kemudian Imam Syafi'i memfatwahkan kembali haram bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Laki dan bini kini kan mahram benih. Jangan belum mari mendepak sana pakale. Suami istri itu bukan mahram. Makna daripada pengertian mahram adalah orang yang haram dinikahi. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Anak empat pas wajah mahram. Mahram itu kalau kita bahas panjang nih. Di antaranya ibu sampean, saudara perempuan kandung sampean, kemudian saudara perempuan ibu sampean, saudara perempuan bapak sampean,
anak perempuan sampean, anak perempuan saudara laki-laki sampean, anak perempuan saudara perempuan sampean. Ini mahram, haram dinikahi, tak boleh kawin. Lah, Imam Syafi'i akhirnya mengharamkan. Nah, dari situ tada ceritanya ulama gak ditoh ngoleaki dari madhab Syafi'i aja betangan kelaban santrena. Penteman santrena watua. Atau benak kan ini kayak gini kan. Coba santrena lebih hilap kepimu mana. Ya, tak kira main pada setrum bagi aina. Pakun ngereseng gini kan. Wow, manusia gini kegiain gini kan. Masa bukan malaikat, pun malaikat pasti tak iciptaki nafsu ban Gusti Allah. Tidak ada hawa nafsunya. Mon bedeh surban makin ngereseng akan tadi setrum mah. Kan senika. Mon pas langsung salah ngereseng ki nyetrum. Ki haram boleh. Maka dari itu perhatikan ketika sampai boleh sampai menghormati ulama, kiai atau habaib, cuman jangan terlampes. Menata oleh salaman haram hukumah bani mahram, jangan paksa aki kan itu. Nah, menabi sampean pas kebetulan bertamu di Yaman misal, serang nih aku bisa ngisi pada tempat gak itu beri keraben-ben. Pas sampean terus aja bisa. Pakun di guru-guru gak itu, aku isurban. Nah, apa nanti isurban aja habis gak itu. Mata kaki sorban bahaya, skincare cekak edina, lampar rehe body abau edina, tak aja tetedung ya ina. Esiom bau netang bini ya beni deh iya, posang ya ina. Jadi jangan hati-hati dalam hal-hal yang dianggapnya sederhana, tapi itu akan menjadi malapetaka untuk sampean dan kehidupan sampean di akhirat nanti. Wabadiru wala tusawwifa fa inna taswif syarrun wallahu a'lam bissawab. Kira yang